Cozy kembali lagi hadir di rumah Anda dan kita akan ngebahas mengenai rumah atau hunian yang sangat menarik. Capture the finest reference for your property and resident only on Homey Cozy with me, Shelda Ananda. Yuk, kita langsung aja. Nah, kebetulan nih ya, Shelda ada di daerah Kedoya. Kebetulan juga lagi ada di salah satu apartemen namanya 18. Aha, di sebelah sana aku kayak udah ada yang nunggu, tahu nggak? Namanya Michael. Nah, Michael ini adalah salah satu orang dari tim A5 Studio. Langsung aja yuk, kayaknya udah ditunggu Shelda dari tadi. Telat sedikit nggak apa-apa lah ya. Hai, halo Shelda, apa kabar? Baik. Ini dia nih tadi yang Shelda bilang, namanya Michael, masih muda, jago gambar pasti kan. Ini ada satu unit yang udah pernah dikerjain juga ya di 18 ini ya. Lantai 12. Lantai 12. Ada berapa banyak? Ada satu unit kebetulan ada satu di sini. unit dan temanya apa tuh? Scandinavian yang kita ucungkan. Scandinavian. Nah, sekarang ini nih Shelda sama Michael atau ada timnya nanti yang lain-lain juga. Benar. Pasti masih ada ya. Kita akan ngebahas mengenai rumah atau hunian Scandinavian. Kayak gimana sih Scandinavian? Pokoknya ikutin terus ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol. Ya. Kita langsung kemana nih? Ke sebelah sana atau kemana? Langsung sana aja. Boleh. Lebih cepat. Pokoknya kita bahas tuntas mengenai Scandinavian. Benar. Kok punya ide bikin Scandinavian gini sih? Silakan masuk. Oke, ini rumahnya Michael? Bukan, ini apartemen. Oh iya, ini apartemen, bukannya rumah. Amin punya rumah sebesar ini. Oh iya, gede banget gitu kan. By the way, apa namanya? Emang sih ya, kalau kita stay di sebuah apartemen tuh kayaknya udah praktis ya kan. Untuk pemilihan apartemen juga pasti ada kriterianya. Nah, kira-kira kenapa Michael tuh ngebuat suatu ide atau suatu tipe hunian untuk apartemen? Kalau apartemen, maksudnya kenapa saya lebih prefer untuk apartemen gitu ya? Kalau menurut saya untuk, apalagi di usia muda ya, kita kan sekarang masyarakat modern sangat penting sekali waktu tuh. Kita butuh sesuatu yang fast pace, sesuatu yang butuh cepat, praktis. Makanya akan lebih mudah sekali dan lebih baik untuk tinggal di apartemen. Karena udah lebih praktis, keamanan terjamin, fasilitasnya juga pasti biasa lengkap. Nah betul, ngomong-ngomong tentang keamanan, betul banget. Bukannya Shelda bilang kalau di perumahan residen biasa itu keamanannya nggak bagus, ya kan? Apartemen bagus dan perumahan yang ada di komplek-komplek juga sebenarnya bagus ya. Benar. Ini kita lagi ada di mana nih? Kita ada di kolam renang di ground floor. Jadi kebetulan di apartemen 18 ini ada cukup banyak fasilitasnya. Kolam renang sendiri dia ada 2, di sini ada di ground floor ada, di lantai atas juga ada. Jadi ada namanya sky pool. Sky pool, jadi ada 2? Ada 2 kolam renang. Oke, ini kayaknya masih sepi nih, belum ada yang main-main ya, anak mungkin pada juga. Kerja. Iya ya benar ya. Biasa kan tinggal anak muda, kerja semua kita juga sekarang kan lagi kerja kan, bener, lagi ngebahas tentang kerjaan kamu kan. Bener banget. Kita juga selain kolam renang, di sini kebetulan ada fasilitas lain juga. Itu tuh di situ, ada tempat fitness. Nah itu dia kriteria utamanya, pokoknya selain tempatnya aman, nyaman, harus ada tempat olahraganya supaya kita tetap bugar. Kita ngobrolnya sambil duduk gimana biar lebih enak? Boleh. Biar nggak capek. Udah ada di sini. Sip lah, kita duduk Silakan aja. Duduk, Shelda. Aku mau tahu deh, Mike, kalau di apartemen itu kan biasanya per unit tuh ada kategori-kategorinya atau nama-nama unitnya. Itu apa aja sih? Kalau di apartemen itu ada banyak ya, ada yang tipe studio, ada yang tipe 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, duplex. Itu sih biasanya yang umum di Indonesia seperti itu. Ada yang studio itu biasanya ukurannya juga nggak besar. Kecil, ya? yang paling kecil itu biasanya studio. Tujuannya biasa untuk anak muda, untuk studio. Kalau di Indonesia ini yang paling populer tuh apa? Yang paling populer 2 bedroom sih sebenarnya.
tipe 2 bedroom. Tapi di satu lantai itu Di satu ya? lantai. Tapi tadi ada yang nggak biasa didengar ya, duplex. Duplex itu tipe apartemen yang 2 lantai. Jadi dia unitnya langsung 2 lantai, tangganya di dalam. Tangganya di dalam, jadi ada 2 lantai. Oh oke, berarti lebih besar dong ya? Lebih besar biasanya. Berarti yang paling besar itu tipenya adalah duplex. Ada juga 3 bedroom. 3 bedroom, 3 lantai? 3 bedroom, 1 lantai, tapi lebih besar secara luasan. Oke, itu dinamakan? 3 bedroom. 3 bedroom. Ada juga macam tipe penthouse. Kalau penthouse itu biasa apartemen yang paling atas, di lantai paling tinggi, jadi dia di rooftop. Nah, itu biasa unit paling VIP. Dalam memilih tipe apartemen, para pemburu properti akan mempertimbangkan kebutuhannya terlebih dahulu. Jika Anda seorang lajang yang tinggal sendiri tanpa orang tua, biasanya cenderung memilih tipe studio atau one bedroom. Sedangkan bagi yang sudah berkeluarga, cenderung untuk memilih tipe 2 bedroom. Selain itu, ada juga jenis alcove studio, apartemen convertible, apartemen loft, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, berikut kita akan gali lebih detail mengenai jenis-jenis apartemen yang ada maupun yang masih jarang diketahui di Indonesia. By the way, menurut Michael tuh kelebihan dan kekurangannya untuk sebuah apartemen, untuk stay di sebuah apartemen itu apa sih? Kalau menurut saya, kelebihannya sih yang pasti di practicality ya. Karena untuk tinggal di apartemen itu jauh lebih praktis daripada di rumah tinggal biasa. Apalagi kalau di servis apartemen, karena dari pengelolanya biasa udah menyediakan orang-orang yang untuk membersihkan apartemennya, untuk maintain unitnya, seperti itu. Apalagi juga dengan keamanan pasti terjamin. Dan yang nomor 2 adalah fasilitas. Jadi kalau di rumah tinggal kan mungkin kita mau nge-gym, banyak perumahan yang nggak punya sport club, nggak punya kolam renang. Sementara mau berenang harus pergi jauh-jauh. Keluar pagar dulu. Benar, kalau apartemen itu pasti minimal punya kolam renang biasanya. Jadi udah ada fasilitasnya, tinggal turun lift sudah dapat fasilitas. Paling kekurangannya adalah nggak punya tanah sih. Nggak punya tanah, tapi cukup lah untuk tempat tinggal lah ya. Cukup untuk tempat tinggal. Cukup, apalagi untuk mau hidup yang praktis, pilihnya tuh apartemen sih kalau saya udah. Iya benar. Ya kan, kalau tanah harus diurus-urus lagi, sama sih apartemen juga harus ada yang diurus lagi. By the way, Michael tahu nggak sih kalau di luar sana yang populer tuh tipe apartemen seperti apa? Kalau di luar itu Eits, jangan dijawab dulu. Jawabnya kayaknya setelah yang satu ini ya, biarin Oke. mereka lewat dulu. Kalau kita ngomongin tentang desain rumah atau residensial itu tuh kebanyakan menarik dan unik-unik ya. Apalagi kalau misalnya kita ngebahas tentang apartemen gitu kan. Kalau di-relate sama desain konsepannya itu diterapkan di hunian rumah, itu tuh kayaknya berbeda. Pastinya. Berbeda ya. Nah, pertanyaannya adalah Michael tahu nggak sih konsepan tren di 2018 ini untuk konsep yang ada di apartemen itu tipenya kayak gimana?
Kalau sekarang sih yang pasti yang masih in itu minimalis. Minimalis Cuman, ya? Iya, minimalis. Cuma sekarang kayak akan ada pergerakan ke arah tematik deh. Jadi banyak-banyak desain yang konsepnya eklektik. Jadi misalnya desain interior Jawa, interior Bali, yang akan diterapkan secara benar-benar keseluruhan. Oke, berarti lebih ke eklektik, terus minimalis. Kalau minimalis emang dari dulu banget ya, memang karena fungsional, simple, gampang di-maintain seperti itu. nggak perlu lahan yang besar juga dengan minimalis juga. Justru untuk lahan yang sempit paling cocok minimalis. Nah itu dia. Karena ruangan kesannya jadi nggak sumpek, bersih dan lega. Iya ya, lebih rumit ya berarti ya. Nah, Tapi nilai dari artnya itu pasti tinggi banget. pasti kalau tinggi. eklektik. Biasa itu seniman atau orang punya taste di art yang tinggi. Kebetulan enak banget ya kita bisa ngobrol kayak begini ya di area jogging Iya, track. kayak tuh Terus kita ngobrolnya tenang gitu. tenang, adem, dikelilingin dengan tumbuhan. Berarti di depan kita itu udah langsung ke tempat gym ya. Benar, itu tempat gymnya. Satu lantai sih, tapi alatnya cukup lengkap. Ini kebayang deh kalau misalnya pagi-pagi pasti suara burung ya kan. Tapi kayaknya nggak kedengeran sama sekali suara bising dari jalanan ya, jalanan transportasi. Nah, kebetulan ini emang di areanya kita agak masuk bukan di jalan primer. Jadi kita memang agak masuk di jalan sekunder gitu. Sehingga di sini nggak bising. Enaknya sama kayak tinggal di perumahan klaster. Iya betul. Kalau di komplek perumahan kan biasa di pinggir jalan. Jadi rumah berisik, tetangga banyak klakson. Banyak yang gosip-gosip juga. Belum lagi dengan tukang-tukang jajanan. Iya bener. Tak tok ya mie kan. tek-tek. Agak berisik dan keamanan juga agak-agak berbahaya sebenarnya kalau misalnya orang bebas keluar masuk. Iya. Di sini juga penghijauannya kayaknya cukup banget nih. Cukup. Aku sangat lihat cukup. terawat dengan baik. Iya. Jadi nggak usah pusing kalau misalnya kita tinggal di rumah kan kita harus panggilin pengurus taman untuk minimal seminggu sekali potong rumput, untuk memotong-motong tanamannya. Kalau di sini kita mau untuk dapat view kita sudah dapat tanpa perlu kita maintain sendiri karena dari pengelolanya udah di maintain. Iya betul. Tinggal kita bayar maintenance setiap bulannya. Benar. Betul kan? Sama kalau di perumahan di tanah kan juga kita harus bayar IPL. Iya betul. Jadi sebenarnya sama-sama aja, tinggal di apartemen punya biaya maintenance, kalau di rumah punya biaya IPL. Agak sedikit lebih tinggi, tapi ada juga kenyamanan dan keamanan yang memang sudah difasilitaskan oleh apartemen, betul kan? Nah, aku boleh dong lihat unit yang udah boleh dibuat. banget. Kita langsung aja ke lantai 12. Kita Lantai lihat 12. unitnya. Boleh juga tuh. Sekarang? Ya. Oke, sip. Yuk. Unitnya di sini di 12B. Kebetulan udah ada tim kita di sini. Saya langsung kenalkan saja ya. Boleh. Halo. Langsung heboh. Ini dari Halo. Alima Studio juga, Arnold. Zelda. Oke, Celda bisa ngobrol sama Arnold. Kebetulan saya harus ke atas dulu beresin beberapa barang-barang. Sip. Saya pamit dulu kalau gitu ya. Oke, thank you, Mike. Silakan masuk, Zelda. Makasih. Wow. Saya akan duduk di sini. Terima kasih. Rumahnya bersih banget ya. Sudah lihat-lihat tadi di bawah ya sama Michael. Udah diajak keliling-keliling tau nggak? Gimana Ke jogging kesan-kesannya? track, untungnya nggak disuruh sampai jogging beneran. Wah. Sampai tadi kita Olahraga dong ke tempat siang-siang ya? gym, iya. Kurus yang ada Zelda kan. Iya. Gimana? Kayaknya masih ada pertanyaan-pertanyaan nih karena memang aku lihat tempatnya nggak terlalu besar, tapi ternyata tuh ini ciamik banget Iya dong. tempatnya ya. Karena memang dekorasinya kah atau memang ya sengaja ya. Tadi selalu udah kasih bocoran ya ke semua yang ada di rumah bahwa unit yang ada di sini itu salah satunya yang udah dibuat sama Alima Studio adalah temanya Scandinavian.
Nah, ini dia nih, Zelda udah di dalamnya. Zelda pengen tanya-tanya lagi sama Arnold tentang Scandinavian, tapi kayaknya setelah yang satu ini Oke. ya. Biar nanti mereka lewat dulu deh. Kita Oke, biar ngobrol lewat aja dulu dulu. Iya, deh kita yang ngobrol yang rahasia-rahasia lain gitu ya. kan ya. Balik lagi di Homey Cozy, masih sama saya Shelda, dan pastinya di samping saya ada pemuda ganteng nan rupawan Arnold dari Halo. A5 Studio. Nah, kita udah ada di dalam unit Scandinavian yang ada di apartemen 18, 18. bener kan? Betul banget. Kamu nggak nyiapin aku minuman, aku Aus udah ya? aus loh. Oh, Tadi yaudah. diajak jalan sama Mike, nggak dijajanin sama Mike. Waduh, parah Mike nih. Sekarang mendingan siapin aku minuman. Oke deh, bener ya Zelda ya. Makasih loh. Nah, jadi Zelda minum dulu, dia nggak ngos-ngosan ya. Betul, tadi tuh nggak dikasih apa-apa sama Michael. Michael tuh jahat banget. Diajak jalan-jalan aja ya. Udah outdoor panas Saya kan? ditraktir itu, minta traktir sama dia. Aku minum ya. Iya. Nah, by the way, kita kan udah di dalam satu unit apartemen yang udah kalian atau tim kalian buat, A5 Studio. Aku tuh wow, amazed juga ya ngelihat ruangan yang ternyata tuh bisa cantik kayak gini. Itu kalian memang merekomendasikan tempat ini di arsitak.com ya. Luar biasa loh aku Thank you, ngeliatnya. thank you. Nggak luas ya, maksudnya lahannya sangat terbatas, tapi mereka bisa memaksimalkan dengan ruangan-ruangan atau dekorasi-dekorasi yang menurut aku tuh ini keren banget gitu loh. Ini homey banget sih Iya, aku ngeliat. betul. Oke, ada pertanyaannya. Gimana? Sebenarnya kalau dari tema Scandinavian ini yang paling identik dengan Scandinavian di tempat ini tuh apa sih? Oke, dari tempat ini ya, paling identik yang paling jelas kita bisa lihat tuh di living room-nya sih. Living room. Aku setuju Iya. banget. Kalau dilihat sekilas gitu, living room ini tuh kita memadukan material-material natural, dimana mungkin kalau boleh cerita sedikit tentang Scandinavian kan ya, Scandinavian sendiri kan memang dari negara Eropa Timur, gaya-gaya Eropa Timur sih, negara-negara Swedia, Finlandia, Denmark gitu, dan mereka itu terinspirasi banyak dari iklim dan alam mereka. Jadi material-material yang digunakan tuh seperti kayu pinus. Jadi kalau kita lihat kayu-kayunya itu berwarna yang kayu muda seperti itu ya. Dan juga warna-warnanya yang simple putih karena suasana di negara mereka kebanyakan seperti itu gitu. Jadi dan Scandinavian sendiri tuh mementingkan fungsi yang pertama, lalu simplicity dan beauty-nya. Oke, Gitu. jadi memang untuk orang-orang yang bekerja terus udah nemuin stres sehari-hari di luar sana, terus masuk ke dalam rumah yang benar-benar simple, nggak usah rumit deh Nggak kalau usah punya ribet lah hunian, gitu. ya. Nah. Karena hidup itu udah Udah rumit, ribet. udah ribet gitu kan. Iya. Terus rumah diaplikasikan dengan ribet juga. Betul. Jadi masuk rumah selesai. maunya homey aja gitu, nyaman. Homey aja deh, dan bisa memang santai. dan memang Scandinavian ini kebanyakan aku lihat kan memang di sini warna putih ataupun abu-abu itu Iya, lebih betul, dominan, bener betul. ya. Dan itu emang efeknya semua orang juga tahu kalau putih itu pasti kelihatannya lebih bersih, clean. ya kan, lebih Lebih luas sejuk, juga. lebih luas juga. Apalagi di sini aku lihat
buat ke balkonnya sendiri itu kaca-kaca ya. Iya, full glass sih. Full glass sih dari atas sampai bawah. Ini 2 lantai ya kalau nggak salah. Betul, ya? 2 lantai. Oh, ini baru 1 lantai. Oke. Di 1 lantai ini berarti itu adalah untuk living room. Iya. Setelah itu ada apa lagi? Ada pantry, ada Pantry-nya. kamar tidur anak, lalu juga ada kamar mandi, ada gudang, dan sisanya maid room. Tuh kan, apa aku bilang, ruangannya itu nggak terlalu besar, tapi ternyata dari ruangan yang nggak terlalu besar malah banyak ruangan-ruangan Iya. yang ternyata memang bisa difungsikan kan fungsionalnya gitu itu yang ya. diutamakan. Ada living room, ada ruangan Ada pantry juga. pantry-nya juga Sekaligus ada. ini yang kita duduk ini bar table bisa buat dining room nih. Tuh, Jadi pantry sekaligus buat dining room di sini. ya masak, ayo nak. Iya, langsung ayo. sajiin di sini Sayang kan. makan, ayo makan bareng di Iya, sini kan. betul. Kecil tapi memang maknanya banyak banget ya, fungsi banget nih di sini. Compact lah. Iya, ada kamar anak ya, kamar Iya, anak ada juga kamar ada di lantai 1 ya. Aku belum lihat, tapi nanti Mungkin kita nanti akan kita lihat-lihat aja ya, situ. jalan-jalan ya, janji ya, ajak Zelda ya. Jalan-jalan ntar gue kasih minum kok tetap. Asik, nggak kayak Michael ya yang tadi ya, nggak dikasih minum ya. Minum dulu mari. Minum dulu. Nah, berarti aku boleh dong keliling-keliling. Boleh banget dong. Saya gue temenin. Oke, sip. Yuk. Langsung aja ya. Yuk. Pertama kita ke sini dulu ya. Ini kamar anaknya. Iya. Di lantai 1. Ini apa nih? Ini toilet. Toilet. Wow. Mau lihat-lihat dulu. Nah ini toiletnya. Udah. Kalau ke sini langsung ke kamar anaknya. Silakan Oke. masuk. Ini impian aku banget, warnanya Oh iya? Tosca. Iya, betul banget Tosca. Ih, seneng banget. Ini kebetulan anaknya masih kecil. Masih Masih kecil. umur 8 tahun. Oke. Jadi kita sesuaiin warnanya yang lebih fresh. Jadi nggak terlalu pale, nggak terlalu pucat, nggak terlalu gelap gitu kan. Cewek Gitu. ya. Iya. Ih, seru banget. Bisa langsung tidur sih. sini aja ntar malam ya. Langsung nginep. Nginep Wah, langsung. Itu Iya. langsung pemandangannya juga ya. Iya, ini enak banget sih langsung full glass gini kan. Full terang glass, jadi jadinya. semuanya juga kelihatan ya. Fresh. Gue walaupun kamarnya cuma 3,5 kali 3, dia bisa kelihatan luas gitu. Jadi karena model Scandif ini kan kita nggak perlu banyak ornamen, Iya, jadi betul. yang fungsional aja. Betul, kayak betul. gitu. Nah ini juga kayak di bawah kasurnya ini kita kasih buat taruh Apa baju-baju. Oh, Di jadi bawah- ada laci-lacinya iya, jadi ada ya. lacinya juga di bawah-bawah kasur. Ini Oke. jadi furniture-nya juga kita bikin sangat fungsional kayak gitu. Nah, kalau di tempat ini kan kalau kita kasih cermin juga sempit. Jadi kita kasih ada satu cermin di bagian lemarinya juga gitu. Iya. Buat dia make up atau misalkan kalau nantinya Iyalah, buat make keperluan up, lah iya, ya, kayak perempuan. Tuh, lucu deh. Tadam! gitu. Warnanya Ih, fresh lucu banget kan banget. Toskanya. Iya, aku suka banget loh. Aku suka banget, ini impian aku banget waktu kecil. Jadi Zelda tuh dulu pengen banget punya kamar yang warna-warni, nggak terlalu girly, tapi Betul. warna-warni aja gitu. Apalagi Tosca, Tosca sama pink deh tuh ya, juara deh. Nih, aduh. Jadi pengen bikin kayak begini, tapi udah nggak cocok ya sama umur ya. Dan Warnanya bisa dibedain kok nanti. iya, Disesuaikan iya, ya. iya. 3 kali berapa ini? 3,5. Tadi 3 kali 3,5. Iya, 3 Dan kali dari 3,5. lantainya sendiri memang beda ya dari lantai yang di Oh luar iya ya. dong, karena kalau kamar-kamar itu kita prefer untuk parket kayu Parket. atau kayu solid kayak gitu, karena lebih warm ya. Iya, Terus juga apalagi kan betul. pasti kan zaman sekarang pakai AC. Mhm. Pas kita bangun kalau itu marble atau keramik segala macam kan dingin tuh langsung Dingin menyentuh banget. lantai. Jadi kalau parket kayak gini kayu tuh nggak terlalu dingin kan. Iya, iya, iya. Betul. Aku Jadi setuju kesannya banget. lebih hangat di kamarnya. Seperti itu. Kalau balik lagi dari obrolan pertama Scandinavian ini, sebenarnya udah mencerminkan kamar yang Scandinavian banget gak sih? Iya, jadi karena kalau Scandinavian kan identiknya tuh warna-warna pastel ya. Karena yang tadi kayak aku ceritain di awal gitu, kan dia terinspirasi dari Eropa Timur yang negara-negara itu banyak kan iklim utara dan banyak pohon-pohon pinus kayak gitu. Jadi materialnya tuh kita banyak ada kayu juga, warna-warnanya yang pastel, yang soft gitu. Oke. Jadi nggak terlalu kontras warnanya. Oke. Gitu. Apalagi kita terapin sih kan modern Scandinavian kehidupan yang sekarang, lalu kita lihat buat kamar anak
Jadi kita terapin warna-warna yang lebih cantik, lebih soft. Oke, Gitu. walaupun sebenarnya nggak keluar dari jalur Iya, ya, nggak masih keluar dari bertemakan jalur konsepnya. Skandinavia. Bener banget. Oke, ini di sini juga masih ada figura-figura yang Iya, selalu itu warna hitam. ornamen khasnya sih biasanya. Iya, Itu gitu dengan ya. picture black and white kayak gitu, seperti itu. Oke, Zelda sama Arnold mau ke mana nih setelah Ke ini? living room dulu, Ke baru living kita room. ke atas. Oke, ikutin Zelda, jangan kemana-mana ya. Udah ada Mas Michael. Halo, Zelda. Udah Join sini, selesai. join. Udah selesai. Beneran, di atas udah rapi. Beneran udah Berarti rapi. nanti Zelda bisa naik ke atas. Bisa. Nah, Yuk join di sini, Zelda. join yuk. Sini dulu. Duduk aja. Balik lagi sama saya Sheldon Nanda dan masih di Homey Cozy sama timnya A5 Studio yang direkomendasi oleh arsitak.com. Gimana? Atas udah beres? Sudah beres. Udah dirapiin semuanya sama Michael dan kayaknya kita lanjut obrolannya di sini aja kali ya. Iya, boleh di Sambil sini kita aja. omongin nih katanya living roomnya, oke banget ya nih. Pastinya dong. Pasti harus. Tapi ada deh pertanyaan aku. Kalian kan ini satu tim berapa orang? Biar kita bertiga. Bertiga ya, bertiga. Satu tim itu bertiga. Waktu ngebuat ini semua tuh ada cekcok gak sih? Pastinya ada beda pendapat ya. Tapi kan kita namanya arsitek, kita desainer, kita pasti brainstorming bareng. Dan kebetulan kita bertiga itu memang pemikirannya cukup cocok. Oh, Gitu. klop gitu Iya. ya. Dari sananya. Dari sananya udah klop. Jadi dari perbedaan itu dijadiin satu ya jadilah Iya. sebuah karya Jadilah ya. sebuah- Sebenarnya aku ada lagi nih pertanyaannya mengenai rumah ini ya. Bukan rumah tapi Scandinavian apartemen. ini, unit apartemen. Nah, kalau di sini yang namanya apartemen agak sedikit beda ya sama hunian rumah biasa gitu kan. Dari sisi sirkulasi udara, sebenarnya kalian membuat seperti apa sih sirkulasi udara yang ada di unit ini? Kalau di unit ini kebetulan sirkulasi udaranya sudah cukup baik dari sananya ya. Jadi bisa kita lihat ini mereka memiliki jendela yang cukup besar dan juga plafon yang tinggi, ceilingnya tinggi. Jadi sebenarnya kunci dari udara yang baik dalam suatu ruangan adalah plafonnya nggak boleh terlalu pendek dan jendelanya itu harus closing. Oke, balik lagi dari pemilihan warna. Sebenarnya warna atau wallpaper atau perabotan yang ada di sini kan sebenarnya itu taste kalian nggak sih? Atau memang taste yang punya rumah? Campuran sih, tentunya dari awal kita ajukan dulu dari yang sesuai dengan konsep Scandinavian yang kita ajukan.
Lalu ada penyesuaian dari owner tentunya. Oke. Jadi penyesuaiannya tuh kebanyakan lebih ke material finishingnya, HPL bahannya. Bahan-bahannya ya. Jadi warnanya tetap sesuai dengan tema yang kita ajukan, misalnya warna coklat muda, tapi dia akan menyesuaikan dari, oh saya mau yang seratnya lurus atau seratnya agak melengkung, seperti itu. Oke, kalau di sini ada pemakaian wallpaper gak ya? Wallpaper kita nggak ada di Nggak sini. ada ya? Nggak ada ya, jadi itu murni dicat ya, kayak Cat. kayak di depan Zelda ini aku ngelihat ada tembok yang memang unfinished ya. Yes. Memang sengaja dibuat seperti itu kan? Iya, itu emang treatment dari kita. Karena aslinya itu cat, cuman kita ingin menimbulkan kesan rustic sedikit di sini di Scandinavia. Jadi kita treatment tembok ini dengan acian gitu. Oke, hanya tembok ini kah atau ada tembok? Hanya tembok ini, Hanya makanya jadi tembok aksen. Oke. Nah, untuk gordinnya nih, emang sengaja dipilih warna yang senada sama tembok. Ini aku lihat abu-abu ya. Benar. Iya, memang sengaja kita pilih itu. Jadi kita waktu itu bareng dengan owner, jadi kita bantu memilih. Owner kan bertanya, untuk hordengnya warna yang cocok warna apa nih? Waktu itu ada terakhir pemilihan warna coklat dan juga warna abu-abu. Lalu terakhir kita sarankan warna abu-abu saja, karena kan ini apartemen unitnya kecil. Kebetulan coklat yang dipilih waktu itu agak lebih gelap daripada warna abu-abunya. Kita pilihkan warna yang lebih terang, sehingga ruangan kesannya lebih lega, lebih fresh, dan juga tidak memblokir cahaya. Jadi itu emang penting ya pemilihan sekali. warna ya. Dan bahkan kalau warna putih itu buat ruangan kesan lebih lega, lebih luas. Iya. Oke. Dan ruangan juga lebih terang, karena Oke. warna-warna ini kan memantulkan cahaya. Dekorasinya gimana? Dekorasi kebetulan kita juga bantu memilih. Kita pilih barang-barang yang contohnya seperti ini. Kan kebetulan dalam unit apartemen itu sama sekali tidak ada taman yang kita biasa jumpai di hunian tanah ya kan, landed housing. Nah, bagaimana caranya kita mengakali itu biar ruangan itu tetap fresh? Contohnya dengan kita membuat hiasan seperti ini, taman imitasi. Oke. Jadi ada warna hijau. Ada hijaunya. By the way, aku pernah dengar juga Scandinavian itu identik banget sama yang namanya rusa. Iya kan? Aku lihat di sini ternyata nggak ada rusa beneran. Walaupun itu di air keraskan. Iya kan? Tapi di sini ternyata ada gambarnya loh. Rusa. Kecil ya, tetap ada. Kenapa Scandinavian itu identik sama rusa? Karena kalau rusa itu kan adalah satwa yang endemik di sana ya. Dan itu sangat ideal sekali untuk dijadikan hiasan. Sebenarnya banyak sih kalau di Indonesia itu ukiran rusa. Di daerah Jepara itu mereka buat pakai kayu. Habis itu tanduknya benar ada tanduk rusa asli. Cuman itu mahal, bisa jutaan harganya. Oke. Kalau dari sananya kenapa harus ada rusa? Karena kembali lagi Dari identik budaya dengan culture-nya Skandinavian. mereka. Oh gitu ya. Negara-negara Skandinavian. Banyak rusa ya. Aku Banyak belum rusa. pernah ke sana gitu kan ya. Ayo kapan-kapan kita ke sana. Dari negara mana sih sebenarnya? Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Nordic country. Banyak ya berarti negaranya. Yes. Aku mau tahu lagi dong yang atas kayak gimana. Boleh, kita habis ini langsung ke atas aja. Well, berhubung lantai yang atas itu udah diberesin sama Michael, jadi kayaknya baiknya kita langsung ke atas ya. Kita lihat-lihat sih dekorasinya kayak gimana, terus pemakaian catnya juga seperti apa. Penasaran dong? Yuk, ikut ini. Nah, ini kamarnya, Celda. Ini kamar utama. Jadi ini kamarnya, konsepnya kurang lebih sama sih seperti kamar di bawah. Soalnya kan masih dalam satu unit, jadi tema yang kita pasang tetap tema Scandinavian. Gitu. Cuman di sini kebetulan kita agak sedikit ornamentasinya karena di sini ruangannya lebih terbatas daripada yang di Lebih bawah. kecil ya Lebih kecil. kayaknya ya. Jadi kita nggak mau ruangan sekecil ini jadi terlalu sumpek karena terlalu banyak ornamentasi. Jadi kita cuma hanya ada aksen di sini aja. Kita kasih Oh, frame tetap lukisan. ya ada si rusa. Tetap. Karena Rusa ini itu selalu sangat ada. identik dengan Scandinavian konsep. Dan warnanya memang yang dipakai cuma dua warna, Dua warna. putih sama abu-abu. Di sini juga kebetulan sebenarnya plafonnya nggak seperti ini. Nah, cuma kita lihat dibikin kan ya? ruangannya hanya kotak saja. Kita berpikir gimana caranya biar ruangannya jadi lebih menarik dan lebih cozy gitu. Nah, akhirnya kita tambahkan dengan upceiling.
Dan juga kita tambahkan indirect lighting dengan warna warm white. Oke. Ada ribbon. Ini apa namanya lightnya? Tipenya? Downlight. Downlight. Indirect light. Direct light. Oke. Oh, good juga ya. Jadi kalau seandainya punya ruangan yang kecil, jangan sedih. Nggak usah masukin semua barang ke kamar kita. Kamu mainin aja untuk di ceilingnya. Ceilingnya jadinya atau di pojok-pojok ruangan. mainin sama cahaya juga ya, pencahayaan nih. Kamu bisa lihat. Di sini tetap dipakai untuk jendelanya. Nah, ini bisa dibuka, Celda. Iya. Kebetulan, sorry. Ini dari sananya atau? Dari sananya. Oke. Nah, Hai. Nah, bisa langsung teriak ke bawah. Kalau mau makan tinggal Makan. Ini oke banget ya. Mari kita tutup lagi. Kalau mau tidur siang ya kan langsung. Itu apa aku lihat di belakang, di depan? kebetulan di situ ada kamar mandi. Kamar mandi. Nah, kalau dari 18-nya sendiri itu Ini apa sih dikasihnya namanya? kaca. Kaca. Ini di kaca kita treatment pakai stiker sandblast. Oke, sunblast. Jadi dari owner merasa, waduh, ini pembatas antara kamar dan WC hanya kaca polos aja. Saya mau agak biar view-nya nggak terlalu plong. Nah, Oh, tadinya akhirnya kaca aja. kaca polos. Jadi kalau seandainya kita lagi tidur bisa ngelihat orang isi yang lagi dalam mandi. WC, benar. Iya. Oh. Jadi kalau misalnya dikasih sunblast itu kayak cuma siluet Siluet aja saja. ya. Aja. Itu semakin bikin penasaran sih. Betul. Iya kan? Coba deh kita lihat deh. Yeay! Nah, kita udah di living room lagi nih sekarang. Di living room. Iya, ternyata ada satu pembahasan yang lupa aku bahas loh. Pantry, padahal tadi kita duduk di situ ya. Iya benar. Nah ini sebenarnya pantry-nya tuh konsepannya kayak gimana sih? Apa sengaja dibuat seperti ini atau memang dari apartemennya kah sudah menyediakan bentukannya seperti ini? Jadi kalau pantry ini sebenarnya dari apartemen sudah menyediakan, yaitu di bagian sink sama di bagian kompor. Oke, di bagian kompor. Kompor sama sink. Nah, habis itu jadi kita di sini kita desain gimana caranya kita melengkapi si unit kitchen ini. Kan kita kebetulan di sini kita belum punya meja makan nih. Kan apartemennya tempatnya agak terbatas. Nah, kita mengakalinya dengan menyediakan bar ini. Jadi bar ini sekalian untuk menyajikan makanan, penghuni juga bisa makan di sini. Iya, betul. Jadi habis masak gitu kan ya? Langsung disediakan di sini. Ya. Kalian duduk di situ langsung Langsung ya. di sini. Jadi karena memang lahannya tidak terlalu besar, kalian memanfaatkan karena di sini terlalu kosong ya pokoknya awalnya ya. Yang ada pertamanya adalah meja kitchen set ini. Yang di bawah aja, yang atas kita tambahkan juga. Oke, ini Nah, kita tambahkan juga treatment indirect lighting di situ. Oke. Indirect-nya kita tambahin juga. Ditambah juga. Jadi membuat ambience kitchen-nya lebih warm, lebih cozy, Iya, dan juga betul. untuk motong-motong bahan makanan lebih enak, lebih terang. By the way, tadi Michael di bawah sempat bilang kalau di sini tuh ada sky pool ya. Benar, ada sky pool. Ada di lantai berapa? Di lantai 10. Lantai 10. Boleh dong, aku mau lihat deh. Boleh, ayo kita langsung sana aja. Sekalian berenang ya pasti. Enggak berenang, cuma ngeliat-liat aja situasinya kayak gimana. Ya enggak? Oke. Yuk. Ayo. Nah, ini dia sky pool. Nah ini saya sky pool yang dibicarakan tadi. Ini seru banget buat nongkrong-nongkrong.
Asik banget. Serius? Langsung berenang view kota Jakarta. Seru banget. Ini dia sumpah. kebetulan bikin poolnya juga sistemnya infinity pool. Jadi kita bisa lihat di ujungnya tuh nggak ada batasnya. Iya. Jadi kayak di Marina Bay Sands. Jadi orang bisa langsung nyender di bagian ujung, bisa ngeliatin view Jakarta. Keren banget, keren. Sana juga ada Ada ayunan. Ada kursi ayunan. kursi ayunan ya. Buat angling buat kecil. Di situ juga kebetulan mereka ada whirlpool. Jadi untuk mandi ya? air panas Iya. bisa di situ. Ada saunanya juga. Cukup lengkap fasilitas di sini. Lihat yuk. Nah, ini dia whirlpoolnya. Jadi khusus indoor, nggak kena angin. Keren. Jadi kalau misalnya mau lagi capek pulang kerja, terus pengen yang anget-anget bisa nyantai di situ. Ini salah satu kelebihan tinggal di apartemen kayak gini. Punya Pasti fasilitas Iya, lengkap. iya. Jadi Soalnya kalau- semuanya ada nih ya. Benar. Kalau kita sediain sendiri di rumah kan investasinya besar sekali. Betul. Kita ngobrol yuk situ yuk. Boleh. Yuk. Kita sambil duduk aja. Boleh. Ini pemandangannya udah oke banget ya di sini ya. Jadi kalian tuh sebenarnya merasa bahagia nggak sih, ngerasa kayak bangga nggak sih pernah membuat satu unit di sini tuh jadi oke yang tadi? Tentunya sih kebanggaan tersendiri ya. Untuk project selesai sesuai dengan ekspektasi klien, sesuai dengan harapan klien. Kebetulan klien kita yang ini sepertinya cukup puas dengan hasil kerja kita gitu. Jadi memang suatu prestasi sendiri buat kita, kebanggaan tersendiri. Wow. Bener banget sih Michael bilang. Punya tips and trick gak sih kalau seandainya kita nggak punya lahan yang luas untuk sebuah apartemen, harusnya diapain nih apartemennya, unitnya? Kalau unit apartemen yang pasti hampir semua unit apartemen tuh space-nya terbatas, kecuali yang penthouse atau apartemen mewah kayak misalnya 3 bedroom. Nah, biasa sih kalau untuk apartemen tips dari kita adalah jangan terlalu banyak ornamentasi dalam apartemen. Jangan terlalu memakai banyak ukiran, sekat-sekat karena ruangannya sendiri sudah terbatas. Lebih baik kita bikin furniture yang minimalis yang kembali lagi mengutamakan fungsional dan simple seperti itu. Dan juga mungkin kalau untuk warna, coba pilih-pilih warna-warna yang terang ya. Yang warna yang terang tuh akan menambah kesan luas. Dan juga kalau misalnya ada sudut-sudut tertentu yang memang sempit, kita bisa tambahin dindingnya tuh dengan cermin. Di cermin tuh membuat visualnya tuh terlihat lebih luas sih, karena kan dia memantulkan sekitarnya. Oke. Nah, itu dia tadi tips dan trik dari Michael dan Arnold. Dan aku tuh udah terima kasih banget buat kalian berdua atas waktunya udah nemenin Zelda dari tadi siang ya sampai sore gini hari ya. Wow banget, aku udah dikasih pelajaran juga mengenai Scandinavian. Gimana caranya punya lahan yang sempit, kita nggak perlu takut. Karena sebenarnya banyak banget trik-trik supaya ruangannya itu nggak terlalu sempit. Benar. Jadinya luas kelihatannya. Dan tadi adalah yang dikasih tahu sama Arnold sama Michael, permainan warna, permainan sekat, material, dan jangan lupa kalau seandainya kalian suka memainkan kaca, itu bisa diaplikasikan. Benar sekali. Terima kasih banyak Michael dan Arnold atas waktunya dari A5 Studio yang sudah direkomendasikan oleh arsitak.com. Benar ya? Benar. Dari arsitak.com kan ya kalian? Oke, pokoknya saksikan terus Homikozy, capture the finest reference for your property and resident on Homikozy with me, Shelda. See you on next episode. Bye-bye.